Halo semuanya dan selamat kembali ke Sistem Kebutsa episode, sebuah panduan untuk menjadi pemain kompetitif di PUBG Mobile. Kita bakal masuk ke episode kedua kali ini di mana kita bakal membahas roles di PUBG Mobile. Oke, kita bakal mulai dengan slide pertama pada hari ini di mana kita akan ngebahas roles di PUBG Mobile. Sebenarnya di PUBG Mobile ini roles-nya ada apa aja sih? Karena kita lihat di berbagai tim, ada yang scouter, ada yang IGL, ada yang mainnya itu rusher, ada yang main support. Tapi di tim-tim lain ada role yang berbeda. Ada yang pakai ghost, ada yang pakai freeman, ada yang pakai captain. Beda-beda semua. Jadi kita bakal mengulik kali ini ada roles apa aja di PUBG Mobile dan apa saja tugas masing-masing role tersebut. Pertama-tama kita bakal melihat contoh-contoh yang real dan konkret di turnamen-turnamen ataupun di liga-liga PUBG Mobile di dunia. Kita bakal mulai dengan tim PMPL kali ini di mana kita memiliki beberapa role. Dan selain PMPL kita bakal juga ngebahas PEL atau dari region China. Pertama di PMPL kita memiliki 4 role yang diakui yaitu Scout, Rusher, Sniper, dan juga Support. Sedangkan di PEL, dari dua contoh tim Nova dan juga For Angry Men, kita memiliki beberapa role yang berbeda. Di sini di PEL mereka memiliki 3 role ketimbang 4 role di Indonesia, 3 role di region PL atau region China. Di sini ada Commander, Assaulter, dan juga Freeman. Dimana kalau kita perhatikan di Nova, tidak ada Assaulter, tapi ada Freeman 2. Lalu ada Commander 3. Commander tuh kapten kan? Nah, kita bakal mengulik lebih dalam lagi nanti role-role yang ada di dunia ataupun di scene-scene PUBG Mobile. Dan terima kasih juga untuk Babinsa Gaming dan juga PUBG Peace karena sudah menyediakan data yang gue gunakan di video gue kali ini. Nah, selain di region Indonesia dan juga region China ataupun PL ya, kita bakal lihat juga beberapa role yang digunakan di PUBG PC. Sama-sama PUBG, cuma bedanya ini PC menggunakan FPP atau full FPP ketimbang di Indonesia masih menggunakan TPP. Tapi di negara-negara seperti China ini juga sudah menggunakan FPP. Pertama kita bakal lihat contoh tim Liquid, di mana mereka memiliki role Co-IGL, Fragger, Main Fragger, dan juga IGL. Sedangkan kalau kita lihat di Face Clan, PUBG PC pastinya. Di sini ada Co-IGL, Main Fragger, Fragger, IGL. Kurang lebih sama nih, PUBG PC metanya udah satu, di mana mereka hanya memiliki sementara ya 3 role. IGL, Co-IGL, Fragger, dan Main Fragger. Di mana Co-IGL, IGL itu sebenarnya role yang mirip dan Fragger dan Main Fragger juga role yang mirip. Nah, kalau kita kumpulkan semua role yang kita baru saja lihat di dalam contoh-contoh kita akan mendapati cukup banyak role yang berbeda, tapi juga banyak yang mirip. Di sini ada Scout, Commander, IGL, Co-IGL, ada Rusher, Assaulter, Attacker, ada Sniper, Freeman, dan Main Fragger, dan juga Support dan juga Fragger. Di sini gue menambahkan role Attacker dari region Thailand, di mana sesuai dengan Wikipedia, mereka menggunakan role Attacker di dalam formasi-formasi mereka. Nah, kenapa banyak banget ya role yang berbeda, penyebutan yang berbeda, dan juga mungkin gameplay yang berbeda? Kita bakal lihat di slide-slide selanjutnya mengenai pembagian tugas dan juga mengapa banyak banget perbedaan dalam penyebutan role di masing-masing region. Dengan begitu banyak role yang tersedia dan juga ada di beberapa region yang berbeda, kita perlu kategorikan role-role ini menjadi 2 bagian, yaitu pertama informasi. Role informasi di sini adalah Scout, IGL atau Co-IGL, Commander, Support, dan juga Freeman. Role-role ini berpusat pada pengambilan ataupun penggunaan informasi, di mana Scout mencari informasi untuk rotasi, IGL, Co-IGL menggunakan informasi untuk menentukan arah permainan timnya, Commander yang mirip-mirip dengan IGL, Support yang perlu bermain di sisi belakang untuk coba mengcover ataupun menopang timnya dengan informasi yang didapatkan dari sisi belakang, dan juga Freeman yang bisa pindah-pindah posisi dan mengisi tempat-tempat yang kosong sesuai dengan informasi yang diterima. Lalu kedua adalah penembak. Di sini adalah Rusher, Sniper, Attacker, Assaulter, Main Fragger, dan juga Fragger. Sesuai dengan kategorinya penembak, tugas mereka utamanya adalah menembak dan melumpuhkan lawan. Nah, kita melihat banyak banget role yang sudah dikategorikan menjadi role informasi dan juga role penembak. Tapi kenapa ada begitu banyak role ya? Kenapa nggak ada satu role ataupun beberapa role yang flat aja, begitu aja terus template dengan semua region. Nah, ini beberapa alasan kenapa banyak banget adanya role yang berbeda dan juga penyebutan yang berbeda. Yang pertama, role sendiri dapat diartikan sebagai pembagian tugas dalam satu tim. Jadi role itu mematokkan tugas yang dilaksanakan oleh satu player dalam timnya. Ketika ada Co-IG atau IGL ya, tugas dia adalah menentukan arah timnya mau kemana, gameplay apa yang mau dimainkan untuk tim tersebut, dan juga beberapa hal-hal lain seperti setup. Lalu, ada juga setiap tim memiliki gaya main yang berbeda, sehingga tugas yang dimiliki satu tim dengan tim lain berbeda. Ada tim yang mungkin nggak butuh scout, ada juga tim yang nggak butuh co-IGL, ada juga tim yang mungkin nggak butuh support atau freeman, karena mereka bermain dengan posisi yang sempit, dengan fragger aja cukup. Jadi, beda gaya main, itu beda tugas yang dimiliki satu tim. Dengan beda tugas, berarti role yang kita ciptakan ataupun role yang kita gunakan, itu berbeda juga dengan tim-tim lain yang memiliki gameplay yang berbeda.
Lalu yang terakhir di sini, dengan adanya begitu banyak gaya main yang berbeda, ini menciptakan perbedaan penyebutan atau pengertian role, serta komposisi role yang berbeda-beda. Yang tadi seperti yang gue bilang ya, ada fragger yang mungkin 3 di tim, ada juga mungkin yang menggunakan 2 freeman, ada juga mungkin memiliki IGL dan co-IGL, dan juga pasti beda penyebutan dengan bahasa yang dimiliki oleh satu negara. Mungkin satu negara seperti Indonesia menyebutnya rusher, di negara lain mungkin menyebutnya attacker, dan negara lain lagi mungkin menggunakan fragger. Jadi banyak banget faktor yang masuk ketika kita menentukan satu role dan juga nama role yang digunakan. Tapi pada intinya, yang penting adalah tugas yang dilaksanakan role tersebut apa. Apakah mirip dengan role lain ataupun berbeda. Jadi, dengan segitu banyaknya role yang berbeda, dengan segitu banyaknya penyebutan yang berbeda, mana sih role yang benar-benar real ataupun benar-benar benar gitu? Nah, jawabannya adalah semuanya benar. Karena baik lagi di sini, role adalah pembagian tugas di mana semua tim memiliki cara main ataupun game plan mereka masing-masing. Sehingga pembagian tugas ataupun role yang mereka butuhkan ataupun menggunakan pasti berbeda-beda dengan tim yang lain. Kecuali mereka menggunakan meta yang sama ataupun gaya main yang sama, maka role yang digunakan akan lumayan mirip. Di sini game plan sendiri berarti makro dan juga micro game, di mana makro game itu lebih ke arah game plan besarnya, drop spot kalian, rotasinya kalian, gaya main kalian di dalam ataupun di luar circle, lalu micro gamenya, di mana kalian akan membagi role kalian masing-masing, loadout tembakan kalian masing-masing, dan juga setup fight kalian masing-masing. Tapi untuk makro dan juga micro game, kita akan ngebahas dalam episode yang berbeda. Nah, sebelum lebih lanjut, gue pingin memberikan satu disclaimer ya, di mana setelah slide ini kita bakal ngebahas role dengan perspektif gue dan juga menurut gue yang terbaik. Jadi, buat teman-teman yang lagi nonton, baik lagi, semua orang ataupun tim memiliki cara mereka sendiri dalam menginterpretasi role dan gameplay terbaik di PUBG Mobile. Apa yang gue sampaikan di slide-slide selanjutnya adalah versi gue. Kalian bebas untuk menginterpretasi ataupun berbeda pendapat dengan gue, dan bisa kalian juga diskusikan di kolom komentar. So, kita bakal langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia beberapa role-role di PUBG Mobile versi gue pribadi, yaitu versi Wolfie ya. Di sini, gue Wolfie bakal menjelaskan beberapa role di PUBG Mobile dan bagaimana membagikannya dalam satu tim. Pertama, role itu dibagi menjadi 2, di mana ada main role dan juga ada sub role. Di mana di sini main role adalah support dan juga fragger, di mana support itu berisikan freeman ataupun utility man, dan juga fragger berisikan assault dan attacker. Di sini perbedaan dari kedua role ini, di mana fragger adalah penembak utama, support digunakan di sisi belakang, di mana dia adalah pemain, biasanya pemain lepas ya, dia bisa nge-support dengan cara nge-smoke, dia bisa nge-support dengan cara nge-flank, pokoknya sesuai dengan namanya, support. Dia menopang timnya dan melakukan apapun yang dibutuhkan oleh timnya, supaya penembaknya bisa menembak dengan efektif. Yang kedua adalah sub role, di mana gue memberikan sniper, IGL, dan juga scout. Di sini, kenapa sniper, IGL, dan scout masuk ke sub role? Karena menurut gue pribadi ya, sniper, eagle, dan scout adalah role-role yang dapat dilakukan oleh seorang support dan juga fragger. Seorang support bisa jadi sniper, seorang support bisa jadi IGL, seorang support bisa jadi scout juga ketika dibutuhkan. Sama seperti fragger, bisa jadi sniper, IGL, juga scout. Jadi sub role di sini ini fleksibel banget tergantung dengan kebutuhan timnya. Ada tim yang nggak pakai sniper, ada tim yang nggak pakai scout. Tapi kalau IGL, kebanyakan tim ada satu orang IGL. Nah, kenapa sniper, IGL, dan juga scout masuk ke sub role? Karena gini nih, kalau nggak ada sniper, apa yang dilakukan oleh role sniper kalau itu adalah role utama dia? Kalau nggak ada scope besar gimana? Role gue sniper tapi nggak ada scope kali 6, nggak ada scope kali 8. Apa gue pakai RDS? Nah, menurut gue role itu nggak bisa terbatas pada satu action atau satupun aksi atau tugas yang terlalu sempit sehingga sub role kemudian dipasangkan dengan main role. Jadi main role dia support, sub role dia adalah sniper. Nah, siapapun tuh bisa jadi IGL. Dan seorang IGL tuh memiliki tugas yang lebih daripada hanya nge-lead timnya. Dia nggak cuma di dalam game, nge-prone, lu pada ke sini, lu pada ke kanan, ke kiri, setup. Dia juga nembak, dia juga support, dia juga melakukan tugas-tugas dalam gamenya. Nah, sama seperti seorang scout. Nah, akan tetapi ada juga tim yang sangat mengandalkan scout, sehingga menurut gue pribadi, scout tuh bisa jadi role yang fleksibel antara main dan juga sub. Ada tim yang pakai scout, ada tim yang nggak pakai scout. Ada tim yang menggunakan scout setiap gamenya, ada juga tim yang scout tuh cuma tambahan, kalau lagi dibutuhkan saja. Jadi, menurut gue pribadi, scout itu masih fleksibel. Meskipun secara utama masuk ke sub role, tapi scout itu bisa juga pindah ke main role jika tim itu membutuhkan seorang scout dalam rotasi mereka. Nah, dengan pembagian role versi Wolfie tadi ya, di mana ada main role dan juga sub role. Di sini gue bakal menjelaskan satu persatu role yang gue maksud dalam pembagian gue. Yang pertama di sini ada main role, di mana ada fragger. Fragger tuh kurang lebih kalau disebut itu assaulter dan juga attacker, di mana mereka memiliki tugas untuk menembak
dari posisi paling optimal. Dan pasti juga menjaga diri sendiri, tidak membebankan timnya dengan knock ataupun kena tembak dan meminta healing sebisa mungkin. Kedua adalah support. Di sini support gue membagi kedua tipe bermain, yaitu free man dan juga utility. Support sini tugasnya adalah memberikan bantuan untuk cover posisi fragger jika knock, yaitu dengan smoke, revive, juga covering fire. Ataupun dia bisa ngeflank dan memastikan timnya optimal dalam perang. Jadi support ini lebih ke ngisi aja. Yang lagi kurang apa nih? Yang lagi kurang flankernya, dia ngisi flanker. Yang lagi kurang nih supportnya butuh ngisi di nge-revive dan juga knock. Jadi mediknya lah. Dia bakal langsung nge-smoke, bakal maju dan juga men-setup agar teman-temannya aman. Oh, timnya lagi butuh covering fire. Dia bakal dari belakang mencari posisi musuh dan menembak-nembaknya. Jadi support di sini sesuai dengan namanya, dia menopang kebutuhan tim dan memastikan fraggernya dapat bermain dengan optimal. Lalu kedua adalah sub role, di mana gue ada 3 role, yaitu sniper, eagle, dan juga scout. Sniper di sini adalah pemain yang diutamakan diberikan sniper dan juga scope yang memadai dengan kebutuhan timnya. Yang kedua adalah eagle ataupun co-eagle ya, pemain yang ditentukan untuk menjadi pemimpin yang bisa mengatur permainan tim. Ini bisa 2 orang dengan adanya co-eagle juga. Yang ketiga adalah scout, orang yang menentukan arah rotasi tim, membuka jalan dan memastikan timnya aman sampai tujuan rotasi mereka. Nah, untuk kesimpulan pada video kali ini ya, dengan pembagian role yang segitu banyak dan dengan juga pembagian tugas yang pastinya bakal membuat tim kalian lebih rapi permainannya. Ada 3 kesimpulan yang bisa gue tarik untuk kalian dan juga beberapa cara untuk melatih permainan role kalian. Yang pertama, tentukan gaya main yang kalian ingin dan sesuaikan role dengan kebutuhan tim kalian. Baik lagi, semua tim ini memiliki gaya main yang berbeda, kebutuhan role yang berbeda, dan pastinya setiap role juga memiliki tugas dan keahlian yang berbeda. Pastikan gaya main kalian sudah sesuai dengan role kalian, dan pastikan role kalian juga sesuai dengan gaya main kalian. Yang kedua, jangan ragu untuk mencoba-coba role, karena menguasai banyak role akan menjadi nilai plus bagi kalian sebagai seorang player. Jangan ragu untuk mencoba jadi support, ataupun menjadi fragger, ataupun bermain sniper, ataupun menjadi scouter. Tergantung dengan kebutuhan tim kalian. Menguasai banyak role itu gak ada ruginya, malah menjadi nilai plus dan juga keahlian tersendiri bagi kalian semua. Yang terakhir adalah jangan terpatok pada role. Kita udah ngebahas role cukup panjang, gue udah membagi role ke dalam banyak bagian, tapi baik lagi jangan terpatok pada role. Nah, tapi jadilah player yang fleksibel, di mana kalian dapat mengisi kebutuhan tim yang terus berubah dalam game. Dalam satu keadaan, seorang supporter perlu jadi fragger. Dalam satu keadaan, seorang support perlu jadi scouter. Dalam satu keadaan, seorang support mungkin perlu menjadi IGL ketika IGL yang bermain itu sudah dipulangkan ke area lobby. Kita perlu fleksibel dengan kebutuhan tim, kita nggak bisa terpatok pada role kita. Oh, gue role-nya sniper. Kalau misalnya nanti nggak ada sniper ya gue nggak bisa lakukan banyak, gue nggak pede, nggak bisa kayak gitu. Kita perlu fleksibel dan menyesuaikan dengan game yang sedang berlangsung. So, dengan itu gue pengen mengucapkan good luck and have fun buat kalian semua. Terima kasih juga sudah menyaksikan video kali ini. Gue sangat berterima kasih pada teman-teman sudah meluangkan waktu juga untuk menonton video kali ini. Dimana kali ini gue berharap teman-teman bisa belajar yang banyak dan juga bisa mengaplikasikan apa yang gue ajarkan dalam video ini. Dan gue juga minta mohon maaf ya, karena video kali ini bisa dibilang cukup terburu-buru dan kualitasnya berbeda dengan video pertama. Bisa dibilang gue cukup sibuk dengan adanya PMPL dan juga banyak kegiatan minggu lalu. So, gue minta maaf sekali lagi kalau video kali ini tidak sebaik video sebelumnya. Kedepannya gue bakal mengeluarkan video-video yang lebih berkualitas lagi, so teman-teman stay tune dan pastinya jangan lupa juga untuk like dan subscribe video kali ini untuk menyaksikan video-video selanjutnya setelah yang ini. Bye-bye!